Makanya la'allakum yang Allah maksudkan di situ, kebahagiaan Allah berikan ketika di dunia, juga Allah akan berikan kebahagiaan itu di akhirat. Makanya kata Rasulullah, lis-shaimina farhatani, bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan, farhatun inda iftarihi, berbahagia ketika mereka berbuka, dan berbahagia ketika mereka bertemu dengan Allah. Maka pahala puasa itu pun kata Nabi, langsung Allah berikan pengharapan dengan mengampuni semua dosa-dosanya yang telah berlalu. Makanya ibadah puasa ini adalah ibadah fisik, maka persiapkan fisik kita, karena di siang hari kita kurang makan, di malam hari kita kurang tidur. Makanya ibadah ini diungkapkan oleh Nabi dalam dua hadis, man shoma ramadhana imanan wahtisaba, itu bagi yang berpuasa di siang hari Ramadan. Kalau malam harinya kata Rasulullah, man qama ramadhana imanan wahtisaba, yang berpuasa di siang hari Ramadan dan yang melakukan qiyamul Ramadan di malam harinya, maka Allah katakan ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, kata Rasulullah, Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah berlalu. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya wa rasula ba'dah, amma ba'd. Fa ya ibadallah, inni usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sabaqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat yang ke-183. Syukur kita pada Allah, alhamdulillah siang ini Allah masih memberikan kita hidayah. Alhamdulillah kita masih diberikan Allah kekuatan untuk bisa hadir ke masjid guna menunaikan ibadah khusus yang Allah wajibkan bagi kita yang mukallaf. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga selalu dilimpahkan bagi junjungan kita Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan Jumat kali ini khatib berwasiat kepada kita semua dan juga khusus kepada diri khatib sendiri, agar kita senantiasa meningkatkan keimanan kita kepada Allah, karena semulia-mulianya orang yang beriman adalah yang terbaik ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum, tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kata Allah, karena sebaik-baik bekalnya orang yang beriman itu adalah ketakwaannya kepada Allah. Maka sebagai wasiat takwa pada siang hari ini, khatib landaskan pada firman Allah surah Al-Baqarah, surat yang kedua, di ayat 183 Allah jelaskan, ya ayyuhalladzina amanu. Ini satu panggilan istimewa yang Allah tujukan bagi hamba-hambanya yang dipilih, karena panggilan ini tidak melalui perantara. Tandanya Allah menyukai dan mencintai orang-orang yang beriman, begitu Allah memanggil tidak pernah melalui perantara, tapi langsung antara Allah dengan hambanya yang beriman. Kalau Allah tidak menyukai sesuatu, maka Allah mungkin melalui perantara. Seperti Allah berbicara dengan orang-orang kafir, itu Allah tidak mau bicara langsung dengan mereka, Allah menggunakan Rasulullah sebagai perantara. Qul ya ayyuhal kafirun. Begitu juga dengan orang Yahudi, Allah yang tidak
mau berbicara dengan mereka juga menggunakan Rasulullah sebagai perantara. Qul ya ayyuhal hadu. Ini menandakan bahwa kedekatan Allah dengan mereka tidak sedekat dengan Allah dengan orang-orang yang beriman. Padahal Allah sebenarnya bisa saja menggunakan qul ya ayyuhalladzina amanu, tapi Allah tidak menginginkan hal seperti itu. Ini membuktikan bahwasanya bahasa Allah untuk orang-orang yang beriman itu selalu langsung tanpa perantara. Dan biasanya sifat panggilan Allah dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu, ujung-ujungnya itu pasti perintah. Apakah itu dalam bentuk suruhan ataupun larangan, itu yang Allah panggil adalah hamba-hambanya yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian kata Allah, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian yang beriman itu untuk berpuasa. Allah menggunakan bahasa puasa itu dengan kata siyam, menggunakan huruf ya. Sementara terhadap umat-umat Nabi sebelumnya Allah menggunakan kata saum. Apa yang membedakan untuk umat sebelumnya dengan kata saum dan untuk umat Rasulullah dengan kata siyam? Karena dalam ilmu balaghah masing-masing huruf itu mempunyai sifat dan ciri khas. Dan ternyata sifatnya huruf waw itu lebih berat daripada huruf ya. Makanya setiap yang menggunakan jamak dengan huruf waw itu mereka aktif sebagai subjek. Seperti muslimun, mukminun atau kafirun. Tapi ketika menggunakan huruf ya, dia berubah menjadi predikat. Dia artinya sifat yang terkandung di dalam huruf waw itu memiliki sifat yang lebih berat daripada ya. Makanya ungkapan bahasa untuk laki-laki menggunakan kata huwa dengan huruf waw dan perempuan dengan kata hiya. Kenapa? Karena dari sisi fisik pun manusia laki-laki lebih berat daripada perempuan, dan dari sisi tanggung jawab pun laki-laki lebih berat daripada perempuan. Makanya ketika Allah membedakan bahasa puasa untuk umat sebelumnya dengan umat Rasulullah, umat sebelumnya menggunakan kata saum. Lihat nanti surah Maryam ayat 16. Ketika Maryam mengatakan inni nazartu li rabbika sauman, saya berpuasa. Sauman Allah menggunakan kata saum. Kenapa Maryam menggunakan kata saum di situ dan Allah memberikan kata saum untuk perintah Maryam? Karena puasa Maryam lebih berat daripada puasa kita umat Muhammad. Maryam itu berpuasa tidak berbicara dengan siapapun selama 1 hari. Tapi kalau umat Muhammad disuruh tidak berbicara selama 1 hari, mungkin banyak yang batal puasanya. Karena banyak di antara kita yang suka berbicara. Maka berpuasanya Maryam tidak berbicara dengan siapapun selama 1 hari. Dan memang kenyataannya puasa umat-umat sebelumnya itu lebih berat. Dalam Taurat Allah perintahkan Nabi Musa dan umatnya berpuasa di bulan Ramadan. Itu puasa mereka dari subuh sampai subuh. Mereka sahur subuh ini, nanti berbukanya besok subuh. Dan ketika berbuka di subuh itu langsung dengan sahurnya sekalian. Mereka berpuasa 1 bulan Ramadan tapi 24 jam. Sehingga sepeninggalnya Nabi Musa, orang-orang Yahudi tidak sanggup lagi menjalankan ibadah puasa seperti itu, maka mereka mengganti hanya dengan 1 hari saja di tanggal 10 Muharram yang disebut dengan puasa Asyura. Makanya ketika Rasulullah pertama kali datang ke Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi sedang berpuasa. Beliau bertanya, kalian puasa apa? Kami berpuasa wajib Asyura. Kenapa kalian puasa wajib? Kata Nabi, karena ini adalah puasa sebagai ungkapan rasa syukur Nabi kami Nabi Musa, karena Allah selamatkan beliau dari kejaran Fir'aun dan Allah tenggelamkan Fir'aun di Laut Merah di tanggal yang sama.
Maka sebagai ungkapan syukurnya Nabi Musa berpuasa 1 hari. Tapi itu hanya puasa kebiasaan yang hukumnya sunnah. Tapi bagi Yahudi karena tidak sanggup berpuasa di bulan Ramadan, maka mereka mengganti hanya puasa 1 hari di tanggal 10 Muharram. Begitu juga dengan orang-orang Nasrani, seperti yang Allah katakan, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Karena umat-umat sebelum Rasulullah pun berpuasa. Bahkan semenjak Nabi Adam pun berpuasa. Orang Yahudi berpuasa juga di bulan Ramadan selama 1 bulan. Dan puasa mereka sama. Berpuasa selama 24 jam dari subuh ke subuh. Orang Nasrani sanggup melakukan puasa, cuma tidak tahan di bulan Ramadannya. Karena Ramadan itu bulan yang terpanas dibandingkan dengan 11 bulan lainnya. Maka rahibnya mengatakan, karena bulan ini terlalu panas, maka mereka mengganti puasa di bulan Ramadan 1 bulan menjadi puasa di bulan Rabi tetap 1 bulan. Mereka hanya mengganti bulannya dari Ramadan ke bulan Rabi, bulan musim semi, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Dan begitu selesai 1 bulan, rahibnya berkata, karena kita sudah melakukan kesalahan besar terhadap perintah Allah dan kita membantah perintah Allah, maka sebagai penebusan dosa terhadap dosa-dosa kita kepada Allah, maka kita tambah puasa 20 hari lagi. Maka mereka berpuasa selama 50 hari, 30 hari puasa pengganti puasa Ramadan, dan 20 hari adalah puasa sebagai penebusan dosa. Tapi tetap Allah anggap Nasrani gagal sama seperti Yahudi. Maka ketika Allah menjelaskan ini kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, ini puasa, ibadah puasa semenjak dari zaman Nabi Adam. Ketika Nabi Adam diturunkan oleh Allah ke bumi, batinnya Nabi Adam itu hitam. Maka sebagai untuk penebus dosanya atau pembersihan dosanya terhadap batin beliau, Nabi Adam melakukan puasa 3 hari di setiap bulan yang disebut dengan puasa Ayyamul Bid. Puasa 3 hari, dan itu dilakukan seumur hidup setiap bulan, 3 hari dalam sebulan. Yang hari ini kita juga kenal dengan puasa sunnah Ayyamul Bid, yang Rasulullah menganjurkan dikerjakan setiap tanggal 13, 14 dan 15 di bulan Hijriah. Maka puasa-puasa Nabi sebelumnya itu dijadikan puasa sunnah oleh Rasulullah. Maka puasa Nabi Musa pun, puasa Asyura, itu dijadikan puasa sunnah oleh Rasulullah. Puasa Nabi Adam di puasa Ayyamul Bid juga dijadikan puasa sunnah oleh Rasulullah. Maka hari ini ketika kita menyatakan diri kita konsisten dengan tetap berpuasa di bulan Ramadan, tidak sama seperti umat-umat sebelumnya yang mereka mengganti seenak hati mereka puasa itu dengan sesukanya tanpa menghiraukan perintah Allah yang tetap berpuasa di bulan Ramadan. Maka satu-satunya umat Nabi yang paling konsisten menjaga ibadah puasanya hanya umat Rasulullah. Sejak pertama kali Allah turunkan perintah puasa di tahun kedua sejak Nabi hijrah, di tahun kedua hijrahnya Nabi, di tanggal 2 Sya'ban Allah turunkan surah Al-Baqarah ayat 183. Maka semenjak itu Nabi mengatakan puasa wajib kita adalah puasa Ramadan, yang sebelumnya kita melakukan puasa Asyura itu menjadi puasa kebiasaan atau puasa sunnah, kata Nabi. Maka mulai hari ini dan mulai tahun ini, kata Rasulullah, kita puasa wajibnya adalah di bulan Ramadan seperti yang Allah perintahkan dalam Al-Baqarah 183. Maka karena umat-umat sebelumnya gagal, Allah berikan harapan kepada umat Rasulullah, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan, kata mudah-mudahan Allah memilih kata la'allah. Ada juga kata mudah-mudahan itu dengan bahasa Allah asa, seperti yang Allah ceritakan dalam surah Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Tapi untuk perintah puasa, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Kenapa untuk tahajud Allah menggunakan kata asa dan untuk puasa Allah menggunakan la'allah? Karena asa itu untuk jangka panjang, untuk masa di mana tidak ada lagi dunia. Jadi janji yang Allah berikan untuk solat tahajud itu asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, itu nanti setelah kita mengalami proses yang namanya kematian. Begitu kita memasuki akhirat, disitulah asa itu Allah wujudkan bagi hamba-hambanya yang selalu melakukan ibadah tahajud. Tapi ketika puasa Allah gunakan kata la'alla, itu tidak hanya di akhirat Allah nampakkan balasan harapannya, tapi di dunia pun Allah sudah memberikan pengharapan itu. Makanya la'allakum yang Allah maksudkan di situ, kebahagiaan Allah berikan ketika di dunia, juga Allah akan berikan kebahagiaan itu di akhirat. Makanya kata Rasulullah, lis-shaimina farhatani, bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan, farhatun inda iftarihi, berbahagia ketika mereka berbuka, dan berbahagia ketika mereka bertemu dengan Allah. Maka pahala puasa itu pun kata Nabi, langsung Allah berikan pengharapan dengan mengampuni semua dosa-dosanya yang telah berlalu. Makanya ibadah puasa ini adalah ibadah fisik, maka persiapkan fisik kita. Karena di siang hari kita kurang makan, di malam hari kita kurang tidur. Makanya ibadah ini diungkapkan oleh Nabi dalam dua hadis. Man shoma ramadhana imanan wahtisaba. Itu bagi yang berpuasa di siang hari Ramadan. Kalau malam harinya kata Rasulullah, man qama ramadhana imanan wahtisaba. Yang berpuasa di siang hari Ramadan dan yang melakukan qiyamul Ramadan di malam harinya, maka Allah katakan ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, kata Rasulullah, Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah berlalu. Artinya la'alla itu Allah tunjukkan ketika berada di dunia, dan di akhirat juga kita akan mendapatkan hal yang sama. Jadi ini bedanya kenapa di tahajud Allah menggunakan kata asa, karena pengharapan dan kebahagiaan itu Allah berikan nanti setelah mereka meninggal dan mereka sampai di akhirat. Tapi untuk puasa di dunia pun Allah sudah nampakkan kebahagiaan itu, apalagi nanti di akhirat. Maka Allah memberikan jaminan pasti bagi orang-orang yang rajin berpuasa. Kata Rasulullah, Allah yang akan memberikan pahalanya langsung kepada hambanya yang beriman. Diundang hamba-hambanya yang berpuasa itu untuk masuk ke dalam surga dari Babur Royan, dari pintu surga yang Allah sebut dengan pintu Ar-Royan. Maka semua hambanya dipanggil di situ. Begitu masuk Allah sambut dengan ucapan kulu washrabu hani'a bima aslaftum fil ayamil khaliyah. Makan dan minumlah kalian dengan nikmatnya, kata Allah, karena dulu kalian sering berhaus dan lapar, maka hari nikmatilah makan dan minum sepuasnya pada hari-hari yang dulu pernah kalian tetapkan sebagai ibadah berpuasa untuk Allah. Maka Allah memberikan langsung dan memperlihatkan wajahnya di saat itu. Maka kebahagiaan yang kedua yang didapatkan orang yang berpuasa adalah ketika mampu melihat wajah Allah. Dan kalian melihat wajah Allah, kata Nabi, tidak berdesak-desakan, tidak berdorong-dorongan, tidak akan terjatuh. Karena seperti apa kalian hari ini melihat rembulan di malam hari, kata Rasulullah, seperti itulah kalian nanti melihat wajah Allah. Maka ini hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang berpuasa. Maka hari ini insya Allah sesuai dengan keputusan yang sudah ditetapkan oleh Muhammadiyah, dan mudah-mudahan juga pemerintah menetapkan hal yang sama, puasa kita jatuh di tanggal 1 Maret insyaallah besok, dan malam ini adalah malam pertama di bulan Ramadan. Maghrib nanti insyaallah 1 Ramadan sudah dinyatakan masuk, dan kita akan melakukan ibadah qiyamul Ramadan di malam hari. Maka persiapkan fisik kita, karena 1 bulan ke depan kita siang hari akan kurang makan dan malam hari akan kurang tidur. Maka fisik menentukan kita berhasil atau tidaknya nanti berpuasa, dan keimanan kita mengukur segala sesuatunya untuk keberhasilan kita, supaya kita mendapatkan la'allakum tattaqun. Maka tidak ada kata lain, buka pintu maaf bagi kita hari ini. Jangan sampai ada dendam, marah, benci yang masih menyelimuti diri kita, karena itu akan menghambat ibadah kita untuk diterima oleh Allah. Karena kata Rasulullah, amalan manusia diangkat setiap hari Senin dan Kamis, dan di hari itu semua pintu surga Allah buka, kebaikan Allah lipat gandakan, dan dosa manusia diampuni kecuali terhadap 2 orang manusia, kata Nabi. Pertama,
kepada orang-orang yang masih berbuat syirik kepada Allah. Meskipun mereka solat, beribadah puasa, bersedekah, haji dan segala macam, tapi kalau mereka masih melakukan syirik, amal dan ibadahnya tidak akan pernah Allah terima. Yang kedua kata Nabi adalah terhadap dua orang yang belum berbaikan dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Maka kalau ingin semua hal ini terjadi dan semua ibadah kita diterima adalah tanpa kendala, maka masih ada sampai nanti sore kita untuk memperbaiki hubungan kita kembali. Bagi kita yang masih belum berbaikan, segera berbaikan. Bagi kita yang masih belum bertegur sapa lebih dari 3 hari, maka segeralah sambungkan silaturahim kita kembali, agar amal ibadah kita nanti di bulan puasa diterima dengan baik oleh Allah. Karena kalau kita masih bertahan dengan ego dan tidak mau berbaikan, kata Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal 'atash. Banyak dari kalian yang berpuasa, kata Nabi, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya rasa haus dan lapar. Dan mudah-mudahan kita terhindar dari sifat-sifat seperti ini, dan mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah dengan kesehatan, sehingga kita mampu menjalankan ibadah puasa dengan baik tanpa halangan yang berarti. Dan mudah-mudahan kita keluar dari Ramadan menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang sempurna keimanannya secara lahiriah dan juga sempurna keimanan secara batinnya, sehingga ketika kita menghadap kepada Allah, kita menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik di antara hamba-hamba yang baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya wa rasula ba'da, amma ba'd. Fa ya ibadallah, inni usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardah wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana taqabbal minna du'ana wa niyatana wa hajatana wa ta'limatana wa silaturahimina wa kullu ibadatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.